Apa sabdanya? Ya. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi siapa saja yang menjadikan mudah orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan menjadikan mudah dia ya dalam kesulitan ya, baik di dunia, fid dunya wal akhirah maupun di akhirat ya. Jadi faidah ya yang dapat diambil dari sabda Rasul SAW di atas adalah pertama, al jaza min jinsil amal ya. Jadi balasan itu sesuai dengan jenis amal ya. Gitu. Kalau kita infak dengan apa? Dengan materi, Allah balas dengan materi ya. Yang khairu wa a'dhama ajra. Yang balasannya itu tidak hanya lebih baik tapi juga lebih besar ya. Kemudian yang selanjutnya, jadi orang yang membahagiakan orang lain akan dibalas dengan kebahagiaan oleh Allah. Dan orang yang ya, memberi kemudahan kepada orang lain akan dibalas oleh Allah dengan kemudahan ya. Dan ini secara umum disebutkan di dalam Al-Quran ya. Di mana Allah SWT berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang menghadap Allah membawa satu kebaikan, oleh Allah akan dibalas dengan 10 kebaikan yang sama ya. Amsal itu sama ya. Sama dengan kebaikan yang waktu di dunia ya. Kita ngasih durian montong misalnya 1 karung, dibalas 10 karung oleh Allah tuh ya. Di dunia dengan di akhirat itu namanya sama namanya durian ya. Durian montong sama, cuman kualitasnya beda ya. Ya. Jadi di dunia kita dikasih jasad, di akhirat juga dikasih jasad, namanya sama, ada tangan, kaki dan sebagainya, cuman kualitasnya, keadaannya lain ya. Dikasih istri, di dunia istri, di akhirat juga istri, cuman beda istri dunia dengan istri di akhirat. Istri di dunia itu ya, itu gair mutahharah, tidak disucikan. Sedangkan istri di akhirat mutahharah, disucikan. Tidak ada yang keluar ingus, tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada yang head ya. Ya. Kemudian ya, tidak ada yang buang air kecil, air besar ataupun buang angin, enggak ada itu. Disucikan benar-benar. Dan kemudian mukhalladun ya, dikekalkan, cantik terus, muda terus ya. Itu beda. Namanya sama istri. Makanya salah satu doa salat jenazah itu, ya Allah gantikan buat dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya yang ada di dunia. Gantikan buat dia istri yang lebih baik daripada istri yang ditinggalkan di dunia. Gantikan buat dia keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ada di dunia. Jadi di sana ada istri, ada keluarga, ada rumah. Namanya sama rumah, tapi beda keadaannya. Ya, lebih baik, lebih kekal, bahkan lebih banyak. Ya, jadi sekarang nggak punya rumah, ya, ngontrak. Ya. Maka kemudian jangan berputus asa. Ya, 1 kali amal soleh kita kasih 1 rumah, 2 kali amal soleh 2. Jadi pas pulang itu kita banyak, ya, punya rumah di sana. Ya, ada kemah dan lain sebagainya. Ya. Nah ini. Kemudian sebaliknya, waman jaa bisayyi'ah, siapa saja yang datang menghadap Allah bawa kejahatan, fala yujza illa mithlaha, maka oleh Allah tidak akan dibalas itu kejahatan kecuali dengan kejahatan yang sama ya. Gitu. Nah sekarang kalau ada korupsi, ada orang yang korupsi ya, itu dibalasnya gimana ya? Ya. Nah, dibalasnya itu dengan cara dosa ya. Ya. Orang-orang yang ya, hartanya dikorup sama dia ya, itu dipindahkan kepada yang korupsi. Sedangkan pahala orang yang korupsi ya, dia juga punya pahala, itu dipindahkan kepada orang yang hartanya dikorupsi ya. Ya,
baru kemudian dilemparkan ke neraka. Jadi ada di sana, ya, ada keadilan. Ya. Makanya jangan sampai berbuat zalim, ya, karena di sana tidak ada yang namanya dinar, ya, tidak ada yang namanya dirham. Kalau orang berbuat zalim, maka ya, kebaikan orang yang berbuat zalim itu akan dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Kalau sudah habis, maka kemudian dosa orang yang dizalimi akan dipindahkan kepada orang yang zalim. Contohnya korupsi itu. Ya. Maka setelah itu baru dilemparkan itu. Menggunakan kata turiha, dilemparkan. Ya. Berarti bukan dimasukkan, dilemparkan. Ya. Di mana ya, ada ya, satu tempat ya, kalau orang dilemparkan dari neraka baru nyampe 40 tahun, baru nyampe itu. Ya. Tapi dalam surat As-Sajdah tetap aja ya, walaupun dalam ya, berusaha untuk naik ya, ke atas neraka. Ya, jadi kalau dilemparkan saja 40 tahun, nah sekarang naik ke atas berapa tahun tuh? Ya. Tapi ketika nyampe di atas, ya, itu dikembalikan lagi dengan cara dilemparkan lagi. Itu berulang kali. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan amal kebaikan lainnya yang akan dibalas dengan balasan yang sama. Jadi bukan hanya membahagiakan orang lain, bukan hanya memudahkan orang lain, tapi ada amal soleh lain yang berkaitan dengan akhlak yang mulia yang akan dibalas dengan balasan yang sama. Apa itu? Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang nutup kesalahan, nutup aib, nutup celah, ya, seorang muslim, ya, maka Allah akan tutup aib dia, Allah tutup celah dia, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi ada orang sebenarnya banyak aibnya, banyak celahnya, tapi dia sibuk dengan menutup celah orang lain, menutup kesalahan orang lain, sehingga bukan hanya di akhirat, di dunia pun oleh Allah ditutup celahnya itu. Ya. Sebab ada satu hari yang namanya Yaumut Taghabun. Adanya dalam surat At-Taghabun. Ya, Yaumut Taghabun itu hari di mana semua kesalahan orang, semua dosa orang, semua aib orang yang bikin malu dan hina itu dibongkar habis di depan umum. Ya, itu luar biasa ya. Itu. Kalau di medsos berapa orang yang tahu ya? Itu. Tapi kalau di hari akhir semua orang tahu, malunya luar biasa. Ya. Tapi kemudian kalau kita di antaranya bisa menutup aib orang lain, maka Allah tutup aibnya itu di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi, kata Rasul. Kata Allah ya. Tapi ini disabdakan oleh Rasul. Wallahu, dan Allah fi aunil abdi senantiasa akan menolong hambanya, makanal abdu selama hambanya fi auni akhihi menolong apa? Saudaranya. Ya. Jadi kalau menolong ditolong. Ya. Ini balasannya dengan balasan yang sama. Tapi tolong, kata Allah, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling menolong itu ada batasnya, yaitu dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau urusan dosa, urusan permusuhan jangan ditolong, biarkan aja. Ya, kalau bisa damaikan, bukan dikomporin. Ya. Jadi ini hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian menghilangkan kesusahan orang lain termasuk amal soleh. Ya. Dan akhlak mulia yang menjanjikan dua keutamaan. Ya. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 177 itu ada al-birru. Ternyata al-birru itu pertama berkaitan dengan keimanan. Yang kedua berkaitan dengan amal. Berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan akhlak. Gitu. Makanya ketika kita berdoa wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah wafatkan kami bersama orang-orang yang Engkau kasih gelar al-abrar, adalah orang yang imannya mantap, amalnya mantap, akhlaknya juga mantap, ya. Insya Allah, ya. Maka orang yang seperti itu, ya, oleh Allah akan dikasih dua keutamaan.
Pertama, kehidupan yang baik di dunia, ya. Al-Quran menyebutnya sebagai hayatan thayyibatan, ya. Ini janji Allah, ya. Orang yang beriman dan beramal soleh, diantaranya adalah berakhlak mulia, ya. Tadi disebutkan contohnya, ya, oleh Allah akan dikasih dua keutamaan. Pertama, keutamaan di dunia, Allah kasih hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Yang kedua, ya, di akhirat dibalas dengan balasan yang lebih baik, ya. Di dunia dikasih kehidupan yang baik, di akhirat amalnya itu, kebaikannya itu, akhlaknya itu dibalas dengan balasan yang lebih baik, ya. Jadi di dunia adil, di akhirat ihsan, ya. Man amila salihan, siapa saja yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, mau laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia ketika beramal solehnya itu dalam keadaan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kata Allah akan kami beri dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum, dan pasti akan kami balas mereka ajrahum, balasan mereka, ganjaran mereka, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada, ya, yang pernah dilakukan waktu di dunia. Jadi tidak sia-sia kalau kita beribadah dan beramal soleh, karena dapat dua keutamaan. Di antaranya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, bagus banget tuh. Buka tafsir Ibnu Katsir. Sekarang ada terjemahnya tuh. Berapa jilid itu? Ada yang punya nggak? Namanya Al-Muyassar, ya, yang dimudahkan oleh Allah. Dulu itu kalau nggak salah harganya 1 jutaan, ya. Mungkin sekarang murah itu, ya. Itu ada kajian khusus tentang apa? Ya, tentang surat An-Nahl ayat 97 tuh. Ya, disebutkan, ya. Yang pertama amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu dimaknai sebagai al-amalul muttabi' li kitabillah ta'ala, ya, was sunnati nabihi. Ini amal soleh, ya. Amal soleh itu kata Ibnu Katsir adalah amal yang mengikuti kitab Allah, amal yang mengikuti Al-Quran, ya. Kemudian was sunnati nabiyihi, mengikuti sunnah nabinya. Itu amal soleh. Kalau tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnahnya, kata Ibnu Katsir, itu bukan amal soleh, tapi amal salah, ya. Ya, makanya rugi kalau tiap hari kita tidak baca Quran, rugi kalau kita tiap hari tidak baca sunnah, tidak baca hadis, ya, sebab kita tidak tahu, ya, tentang amal soleh yang harus kita lakukan, ya. Nah, ini Ibnu Katsir, ya. Kemudian sedangkan kehidupan yang baik, itu hayatan thayyibah, ya, itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir setelah menukil, ya, pengertian atau ta'rif atau definisi dari, ya, mufassir yang lainnya termasuk para sahabat, ya. Yang pertama, hayatan thayyibah itu adalah ar-rohah. Apa ar-rohah itu? Hidup nyaman, hidup nyaman, ya. Jadi bukan hanya senang, bukan hanya bahagia, bukan hanya gembira, bukan hanya kaya, ya, tapi nyaman, ya. Di Jakarta itu kendaraan yang paling nyaman mobil, sepeda, atau motor, ya. Apa yang paling nyaman? Ya, sepeda. Ya. Dengan pesawat terbang nyamanan mana itu? Ya. Nah, karena Jakarta tuh rawan macet. Jadi bukan hanya dikasih fasilitas, tapi fasilitas itu nyaman, itu nyaman, ya. Rumah itu, ya, bukan hanya besar, mewah, bagus, megah, ya, mahal, tapi nyaman, ya. Ya. Salah satu fungsi rumah itu baitun, ya, bisa digunakan untuk tidur, ya. Ada orang yang rumahnya gede tapi nggak bisa tidur, ada, ya. Berarti rumahnya nggak nyaman itu, ya. Itu. Jadi bukan hanya gede saja, tapi nyaman, gitu. Ya, jangan sampai punya rumah mewah tapi nggak bisa tidur, ya. Gitu. Yang kedua, apa itu hayatan thayyibah? Ar-rizqul halal at-thayyib, rizki yang halal dan thayyib. Halal itu boleh dimakan. Thayyib itu kalau dimakan bikin sehat, ya.
Kalau dulu kan yang halalan thayyiban ketika muda itu apa saja ya. Ya apa saja bisa dimakan itu ya. Tapi kalau makin tua yang halal itu ya, halalan thayyiban itu makin sedikit ya. Makin sedikit itu jumlahnya tuh ya. Ya. Karena ternyata bukan hanya ya enak saja, bukan hanya lezat saja, tapi harus sehat, bahkan harus afiat ya. Tidak bikin malas untuk ibadah ya. Ada makanan kalau dimakan bikin malas untuk ibadah ya. Di antaranya makanan yang tidak thayyib, makanan yang tidak halal. Karena makanan itu pertama ada kaitannya dengan apa? Ada kaitannya dengan kesehatan. Yang kedua ada kaitannya dengan doa ya. Orang yang makan makanan yang tidak halal dan tidak thayyib, tidak halal dan tidak baik, itu tidak akan dikabul doanya itu ya. Walaupun doanya itu dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi, bahkan dia sedang safar. Orang yang sedang safar itu doanya tidak akan ditolak ya. Dia ketika di tengah perjalanan dia berdoa menyebut Allah, kemudian mengangkat tinggi-tinggi, maka tidak mungkin itu doanya dikabul ya. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Sebelum berangkat sarapan pagi dengan sarapan yang halal. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi yang kaitannya pertama kaitannya dengan kesehatan. Yang kedua kaitannya dengan doa. Yang ketiga kaitannya dengan masa depan itu. Masa depan. Jadi siapa saja yang dagingnya tumbuh dari yang haram, yang dibenci oleh Allah ya, maka neraka yang layak ya baginya ya. Jadi kalau tumbuh jadi pipi ya, pipinya jadi tembem misalnya, badannya jadi gemuk, maka itu santapan empuk neraka, dibakar ya, dibakar ya. Ini ada kisah antara Hamzah dan istri-istri yang dendam ya karena suaminya mati di perang Badar. Dia nyewa pembunuh bayaran yang bernama Wahsy. Jadi Wahsy itu kalau bertempur langsung dengan Hamzah, KO dia. Tapi dengan cara curang, ya dicari kelemahannya, dicari kelengahannya, baru kemudian saat lengah, ya Hamzah ditombak oleh Wahsy dari jarak jauh, kemudian mati syahid. Nah, itu istri-istri yang dendam kepada Hamzah, kemudian ngambil jasad Hamzah, ditarik keluar, kemudian dibedah dadanya, diambil hatinya, kemudian dibagi rame-rame, dikunyah itu hati Hamzah tuh, saking dendamnya. Tapi tidak bisa ditelan, bisa dikunyah tapi tidak bisa ditelan. Ya. Kemudian ketika dilaporkan kepada Rasul, ya bahwa wanita itu ahli neraka. Coba kalau hati Hamzah dimakan jadi daging, ikut kebakar nggak? Ikut kebakar. Ini luas banget. Rasul itu cerdas banget ya. Ya. Jadi karena makanan itu bisa jadi santapan neraka, maka Hamzah yang mati syahid, hatinya bisa dimakan tapi tidak bisa ditelan. Bisa dikunyah tapi tidak bisa ditelan. Ya. Ini ada kaitannya tuh. Ya, makanan yang halal dan thayyib, haram dan khabith, itu pertama dengan kesehatan, yang kedua dengan doa, dan yang ketiga dengan masa depan. Makanya orang yang dikasih hayatan thayyibah, makanannya itu makanan yang halal. Ya, makanannya itu makanan yang thayyib. Yang ketiga al-qanaah, puas. Ya, merasa puas hidupnya itu. Ya. Ya. Tidak melakukan terjerumus dengan rezeki yang haram, dengan mencari nafkah dengan cara yang batil, dan kemudian tidak minta-minta, apalagi memeras, pungli dan lain sebagainya. Ya. Ini namanya apa? Al-qanaah. Ya. Nah, artinya kepuasan. Tidak hanya cukup, tapi puas. Ada orang jangankan puas, cukup juga enggak. Kenapa? Karena yang dimakan adalah makanan yang haram. Ya, didapatkan dengan cara yang haram. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasul kepada menantunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Pertama agar tidak punya hutang. Ya. Yang kedua kalau punya hutang maka
bisa dilunasi hutang sebanyak apapun. Yang ketiga supaya apa? Supaya hidup cukup. Yang kedua supaya hidup kaya. Kalau kita ingin jadi orang yang kaya dan cukup, ada doanya. Cuman jarang diminta sama Allah ya. Makanya nggak cukup melulu ya. Allahumma kfirni bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya. Kalau mau cukup, maka dengan yang halal saja. Jangan sampai kemudian terjerumus kepada yang haram. Nggak bakal cukup itu. Jadi boro-boro puas cukup juga tidak. Kalau mau kaya, ya maka pertama kayakan dengan karunia Allah. Ya, dalam Al-Quran itu ada fadlullah. Ya. Kalau kita berusaha beramal untuk mendapatkan fadlullah, insya Allah kaya. Dan yang kedua, kaya itu tidak minta-minta kepada yang lain, minta sama Allah saja. Ya, minta sama Allah saja. Nah, itu qanaah namanya. Yang keempat apa? As-sa'adah, bahagia. Ya. Di antaranya ada 4 faktor yang bikin ya orang bahagia. Pertama, istri yang salih. Yang kedua, tetangga yang saleh. Yang ketiga, apa? Rumah yang luas katanya. Yang keempat apa? Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Bikin bahagia. Kendaraan nyaman, rumah luas. Kemudian apa tadi? Istri yang saleh, tetangga yang saleh. Insya Allah bahagia. Insya Allah. Ya, istri enggak soleh, tetangga enggak soleh, rumah sempit, ya. Kemudian udah gitu apa? Ya. Kendaraan juga mogok melulu, ya. Ya itu enggak bahagia tuh, enggak bahagia. Ya. Ya, itu hayatan thayyibah. Ya. Yang kelima apa? Yang kelima al-insyirah. Al-insyirah itu lapang dada. Ya. Lapang dada. Jadi tidak ada beban itu, tidak ada beban. Gitu. Ya. Jadi kita itu, ya, pertama tidak boleh menjadikan beban orang lain, tidak boleh membebani orang lain. Yang kedua, ya berusaha, ya kita itu jangan sampai hidup itu, ya tidak lapang. Ya. Kuncinya ada dalam surat Al-Insyirah itu. Kalau kita mau hidup lapang. Ya. Dan kemudian ya, Nabi Musa itu ketika diperintahkan mendakwahi Fir'aun, dadanya nyesek gitu. Ya. Berani itu Ihsan enggak dakwahi Jokowi? Nyesek gitu. Atau dakwahi Luhut, wah, ya, nyesek. Nabi Musa itu ya apa? Disuruh dakwahi Fir'aun. Ya. Ya. Apalagi kan sebelumnya dia punya dosa membunuh orang Mesir tanpa ditanya dulu, langsung ditonjok gitu ya. Jadi gara-gara berantem dengan orang Bani Israel, ya itu Nabi Musa itu nasionalismenya tuh luar biasa tuh. Tanpa nanya langsung ditonjok itu orang Mesir. Ya. Kemudian dicari oleh Firaun mau dibunuh. Ini tiba-tiba ditugaskan untuk nyamperin Firaun, gimana itu? Nyesek itu, ya. Tapi kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini doa untuk supaya dada lapang. Dada lapang, urusan dimudahkan, dan kalau ngomong orang ngerti apa yang diomongkan oleh kita, ya. Jadi ngerti, di fasih itu, ya. Fasih, mudah difahami, ya. Itu minta kepada Allah, ya, Rabbi syrahli sadri. Dan kemudian karena Nabi Musa itu lidahnya pernah terbakar, kemudian ngomongnya juga kurang fasih, minta wazir, pembantu itu, menteri, ya. Ya. Siapa itu? Harun. Maka Harun yang berbicara. Tapi kalau sudah tindakan Musa, ya, dilemparkan ular, ya, oleh Musa, lemparkan tongkatnya, habis itu ular, ya. Ya. Jadi Musa itu luar biasa itu kekuatannya. Batu saja dipukul bisa keluar apa tuh? Mata air tuh langsung keluar mata air. Jangankan batu, laut saja dipukul bisa belah itu. Ya, itu hebatnya Nabi Musa. Jadi bukan tongkat sembarang tongkat tuh, tapi tongkat bagian daripada mukjizat. Bukti bahwa beliau itu adalah nabi dan rasul. Bukti bahwa Taurat yang dibawanya itu adalah kitab Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
itu al-insyirah, lapang dada, dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Ada orang yang kaya itu tapi nggak bisa BAB. Kenapa? Duitnya kebanyakan tuh. Sampai dia bingung ini duit dibuang kemana gitu. Ada tuh, ya. Padahal buang aja ke buku takwa ya. Itu bingung itu ya. Tapi ada tuh yang gembong narkoba itu siapa tuh? Escobar ya. Itu duitnya itu ya buat ngikatnya saja dia beli karet gelang itu seharinya tuh 1 kilo lebih tuh. Coba 1 kilo dipakai ngikat duit, kira-kira duitnya berapa gepok itu. Ya. Dan dia selalu ya itu lolos dari incaran polisi. Tapi ternyata dia tidak tenang, tidak lapang, tidak bahagia, ya. Kemudian akhirnya apa? Nah, pistolnya tuh ditembakkan ke kepalanya. Jadi matinya bukan karena ditangkap polisi, karena bunuh diri itu, karena bunuh diri. Ya. Kemudian yang keenam, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik karena amal soleh dan kemudian beriman adalah al-falah. Al-falah itu selalu dikumandangkan oleh muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Artinya sholat saja nggak cukup. Ya. Usahakan setelah sholat itu dapatkan al-falah. Makanya setelah sholat Jumat, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau habis Jumat jangan tidur. Ya, nggak dapat al-falah itu. Ya, ada nggak habis Jumat tidur? Fantashiru fil ardi, kata Pak Nas itu. Fantashiru fil ardi, bertebaran di muka bumi itu. Ya. Baru kemudian wabtagu min fadlillah, cari fadlullah, sisa lebih yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Yang kita terima dari Allah itu sekarang itu namanya modal awal. Nah, modal awal itu kita gunakan untuk mendapatkan sisa lebih. Kapan? Habis Jumat. Tapi tolong, tidak cukup untuk cari duit doang, tidak cukup untuk kerja doang setelah sholat Jumat itu. Tapi wadhkurullaha katsiran, ya, berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di antaranya adalah jadikan Rasul sebagai teladan, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan al-falah. Dan orang yang mendapatkan al-falah, insya Allah, ya, dia termasuk orang yang ya, hidupnya ya, oleh Allah ya, dihidupkan dengan hayatan thayyibah. Ini ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qad aflaha man aslama, pasti akan mendapatkan al-falah. Siapa? Orang Islam. Orang Islam tuh ya, baik KTP-nya maupun gaya hidupnya Islam, dapat di al-falah. Yang kedua, waruziko kafafan, dikasih rizki yang cukup ya. Mending banyak mending cukup? Mending cukup. Banyak mah bingung tadi tidak bisa BAB. Iya. Mending cukup. Ya, cukup buat nikah lagi. Cukup buat bangun kontrakan gitu kan. Nah, serba cukup itu. Tapi ternyata waqanna Allahu bima atahu, tidak hanya dikasih rezeki yang cukup, dipuaskan oleh Allah ya, dengan pemberiannya. Jadi cukup, puas. Cukup dulu baru puas. Kalau tidak cukup belum tentu puas. Cukupkan dulu ya. Itu latihan untuk puas itu ya. Pertama Islam, yang kedua dapat rezeki yang cukup. Jangan banyak-banyak, cukup aja ya. Yang ketiga baru apa? Puas ya, dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemberian Allah yang paling memuaskan itu di surga. Karena surga itu adalah ya, nikmat thawab wa hasunat murtafaqo, balasan yang terbaik dan tempat istirahat yang sempurna, tempat istirahat yang terindah itu di surga ya. Ya. Dalam ayat lain apa ya, hasunat murtafaqo wa muqoma ya, tempat istirahat ya yang terbaik dan tempat tinggal yang kekal, khalidina fiha ya, hasunat murtafaqo wa muqoma ya. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr ya bin As radhiyallahu anhu.
Kemudian ada sabda Nabi SAW yang lainnya, tuba, pasti beruntung, pasti mendapatkan al-falah. Siapa? Liman hudiya lil Islam. Dia bukan orang Islam, tapi kemudian dia belajar Islam, mengaji Islam, mengkaji Islam, sampai kemudian dapat hidayah dan masuk Islam. Jadi mu'alaf itu, mu'alaf. Ya. Kalau kita mu'alaf atau Islam dari dulu. Nah, ini dia dapat hidayah dari Allah sampai kemudian dia masuk Islam. Ya, dia tuba. Ya, termasuk orang yang beruntung. Wa kana ishuhu kafafan wa qana'a. Dan hidupnya itu oleh Allah dicukupkan dan dipuaskan. Wah, itu luar biasa. Dapat hidayah dari Allah, kemudian dicukupkan dan dipuaskan. Contohnya ada Yusuf Hamka ya. Penampilannya sederhana, tapi dia selalu berbagi ya. Sampai saham jalan tolnya itu berapa persen tuh? Itu luar biasa. Ya. Dia diragukan oleh temannya ketika mau masuk Islam. Kalau dia masuk Islam itu nggak bakal bahagia, nggak bakal kaya. Tapi dia yakin ternyata bukan hanya kaya, tapi bahagia. Contohnya ada. Ya. Silakan. Itu ada tuh? Nasi uduk gratis ya. Ya, tapi dia nggak bikin sendiri, warung-warung sekitarnya dia borong itu. Dan itu kebahagiaan ya. Kita itu sebenarnya ya senang diberi atau senang memberi? Ya, harusnya senang memberi bukan senang diberi ya. Tapi kadang-kala ya, ketika memberi bukan senang, ria malah ria ya. Gitu. Senangnya diberi doang, tapi pas memberi sombongnya luar biasa. Ya, nah ini sabda Nabi SAW. Ya, jadi pasti beruntung orang yang diberi petunjuk masuk Islam, kemudian kehidupannya dicukupkan dan dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Adapun balasan yang terbaik di akhirat adalah ya surga. Itu balasan yang terbaik. Kenapa? Sebagai balasan amal yang terbaik. Ajrul amilin. Silakan nanti baca. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Ternyata surga itu adalah nikmat ajrul amilin ya. Balasan yang terbaik bagi orang yang beramal. Makanya ketika dia masuk surga, ya apa ucapannya? Ucapan yang pertama ketika orang masuk surga apa tuh? Ya. Itu ucapan yang pertama ketika orang masuk surga. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Ya. Mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati sorga di mana saja yang kami kehendaki. Maka sorga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Az-Zumar ya, itu ayat 74 surah 39. Yang kedua, kenapa surga? Surga itu balasan yang terbaik bagi orang yang beramal. Karena balasan surga itu sebagai tempat istirahat yang terbaik dan terindah. Ya, ada orang yang saking kayanya setiap jalan-jalan kemana saja dia selalu bikin villa. Jalan-jalan ke Bali bikin villa, jalan-jalan kemana bikin villa, di mana-mana ada villa. Ya, tapi ternyata ya yang nempatin bukan dia ya. Kalaupun nempatin nggak tiap tahun karena villanya banyak. Sudah ditempatin orang-orang lain, gratis juga nempatinnya. Kalau nyewa berapa itu? 1 hari. Tapi kemudian orang yang nempatinnya itu dapat gaji nggak? Dapat gaji, kan luar biasa ya. Mending jadi pemilik villa, mending jadi penunggu villa. Mending jadi penunggu villa itu. Ya, nggak bayar, udah gitu digaji lagi. Ya, sementara kalau kita sengaja nyewa berapa sehari itu? Ya, itulah hidup. Makanya jangan banyak tapi cukup, jangan banyak tapi puas ya. Jadi penjaga villa tuh puas di tempat yang indah, udah gitu gratis tiap bulan dapat gaji gitu ya.
Makanya kata Allah, ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin, kemudian wayal basuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak, ya. Kemudian muttaqiina fiha alal araik nikmat thawab wa hasunat murtafaqo. Ya, coba lihat, ini luar biasa. Silakan nanti baca ya. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, ya. Jadi return to Eden. Kita harus kembali itu ke surga Aden, ya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, insya Allah nggak bakal banjir. Berarti tempatnya tempat tinggi itu. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas. Ya, kalau di dunia laki-laki pakai emas haram atau halal? Haram. Di surga itu dikasih gelang emas. Dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Ya. Dulu ada seorang pendeta meramal ketika ilmu dan teknologi sudah maju banget. Ya. Yang pertama, umurnya rata-rata panjang-panjang. Ya. Yang kedua nanti, ya, itu orang pakai bajunya itu kalau musim panas tidak kepanasan, kalau musim dingin tidak kedinginan. Kalau sekarang masih kepanasan ya, masih kedinginan. Berarti bajunya belum canggih itu. Ya. Dulu Yamaha itu apa? Ya, kalau beli Yamaha itu dikasih jaket. Ya, jaketnya tuh di dalamnya ada kipas angin. Di dalam jaket jadi adem, tapi lama-lama masuk angin ya. Gitu. Ini benar-benar ya, ada sutra tipis, ada sutra tebal itu. Kenapa warna hijau ya? Itu perlu dikaji tuh. Kenapa ya? Kalau kita pakai baju hijau itu kemana tuh? Ke ICU ya? Betul ya? Ke ICU. Kenapa harus pakai baju hijau ya? Nah, di surga tuh baju hijau itu. Udah gitu sutra lagi. Tipis, tebal. Tidak akan kepanasan, tidak ada kedinginan. Karena di surga itu tidak ada matahari, tidak ada bulan. Coba di dunia tidak ada matahari, gimana tuh? Dingin itu. Dingin banget. Ya. Di alam mahsyar mataharinya 1 mil dari kepala. Panas banget. Ya. Tapi nggak tahu itu kapan ya pendeta tuh. Nanti ada pakaian ya yang bisa mengikuti suhu, ya. Kalau suhu panas tidak akan kepanasan, suhu dingin tidak akan kedinginan. Itulah ya sebaik-baik pahala dan tempat istirahat terindah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat murtafaqo wa muqama. 2 kali itu disebut ya, tempat kediaman, ya, tempat menetap sebaik-baiknya. Jadi sebaik-baik tempat menetap dan tempat diam itu adalah surga. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini?